Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai fenomena cuaca ekstrim yang melanda Indonesia, bagaimana faktor atau apa saja faktor yang terjadi dan seperti apa prediksi cuaca ke depan. Sudah bergabung melalui sambungan Zoom ada Andri Ramdhani, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Pak Andri, terima kasih sudah bergabung. Belakangan ini cuaca di Indonesia begitu panas, Pak. Tapi disebutkan BMKG bahwa ini bukanlah fenomena heat wave. Jadi bagaimana menggambarkan fenomena yang sedang terjadi saat ini? Baik, terima kasih Mbak Patricia, terima kasih pemirsa Nusantara TV ya. Perlu kami sampaikan bahwasannya perkembangan kondisi cuaca di Indonesia saat ini. Pertama adalah kita mengalami peningkatan suhu panas dan ini dirasakan oleh masyarakat secara umum. Lalu juga dikonfirmasi oleh data BMKG bahwasanya betul belakangan terakhir ada peningkatan suhu tercatat di beberapa wilayah bisa mencapai 36,6 derajat Celcius dan bervariasi. Namun demikian perlu kita sadari bahwasannya ini bukan diakibatkan oleh gelombang panas atau heat wave yang terjadi di wilayah negara Asia, seperti contoh adalah Thailand ya, yang dicatat mencapai suhunya 52 derajat Celcius, ataupun di Kamboja mungkin yang terdekat 43 derajat Celcius. Nah, apa yang terjadi di Indonesia tadi juga sudah disampaikan adalah bukan merupakan gelombang panas, tetapi adanya bahwa perlu kita sadari saat ini kita akan mengalami periode musim kemarau. Di Mei biasanya ini ada, karena iklim Indonesia sangat beragam, ada wilayah yang sudah memasuki awal kemarau, ada juga wilayah yang pada periode peralihan. Jadi tadi juga akan diberitakan juga cuaca ekstrim masih mengancam. Terakhir ada bencana longsor yang diakibatkan oleh curah hujan tinggi. Nah, ini ada dua keadaan kontradiktif. Di satu sisi panas, di satu sisi juga masih terjadi cuaca ekstrim. Demikian Mbak Patricia. Oke, baik. Kalau memang bukan heat wave, Pak, kami ingin tahu terlebih dahulu sebetulnya definisi negara yang mengalami heat wave itu seperti apa sih sebetulnya karakteristiknya, Pak? Baik. Heat wave ya, kalau kita merujuk ke definisi dasar bahwasannya suatu fenomena dikatakan heat wave adalah ketika suatu wilayah tersebut mengalami kondisi udara yang berkepanjangan minimal 5 hari dan suhunya adalah 5 derajat lebih tinggi dari rata-rata suhu maksimum. Sebagai contoh, di Indonesia, suhu maksimum yang dirasakan secara rata-rata di wilayah Indonesia itu adalah sekitar 36 derajat Celcius, suhu maksimum ya. Kalau misalkan ditambah 5, itu kan kurang lebih harus mencatat paling tidak 41 atau 40 ke atas lah. Dan 40 derajat Celcius. Dan saat ini di wilayah kita belum, dari data BMKG belum mencapai yang maksimal tadi, hanya mungkin 36 hingga 37. Bahkan tahun lalu pada saat puncak El Nino kita mencapai 39 derajat Celcius. Itu mungkin ya salah satu juga indikator. Lalu juga dari segi karakteristik. Biasanya heat wave itu terjadi di lintang menengah atau lingkaran tinggi atau terjadi di iklim subtropis. Heat wave ini juga biasanya terjadi pada saat musim panas di mereka ya, di 4 musim. Lalu juga terjadi di wilayah dengan daratan atau kontinen yang luas. Di Indonesia sendiri kita wilayah tropis ya, tentu variasi suhunya pun juga tidak selebar di sana. Dan juga kita wilayah perairan, sehingga panasnya juga mungkin akan terreduksi dengan jumlah luasnya perairan laut kita. Oke. Jadi Pak Andri, saat tapi ini seberapa besar? Oke, Pak Andri, tapi seberapa besar sebetulnya potensi Indonesia mengalami heat wave ini? Baik, kita mungkin
tidak bisa mengatakan 100% bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Namanya alam, apalagi dengan isu perubahan iklim, ke depan kita perlu antisipasi adanya peningkatan suhu ini. Mungkin istilahnya tidak heat wave, tetapi mungkin ada peningkatan suhu yang artinya di luar dari kebiasaan normalnya. Nah, ini yang terus kita pantau, BMKG pantau, dan secara tren, data tahunan secara tren dan juga rata-rata di wilayah Indonesia terjadi peningkatan suhu. Kalau kami menghitungnya adalah anomali suhu. Anomali suhu itu adalah suhu saat ini, kemudian kita coba normalisasi dengan rutu rata-rata. Ketika ada kenaikan bisa disebut anomali positif, dan trennya anomali positif kenaikan ini terjadi. Mungkin bentuknya tidak seperti bentuk gelombang panas atau heat wave, tetapi ada peningkatan suhu itu yang terus kita pantau dan antisipasi tentunya kepada masyarakat ya, karena semakin bumi semakin panas, isu perubahan iklim itu nyata bahwa ada tren peningkatan panas di saat ini di kita. Demikian Mbak Fatia. Baik, saya juga merasakan demikian Pak. Kalau keluar sekarang panasnya udah nggak ketolong kalau kata anak gaul Jakarta ya. Nah artinya kan kalau di Jakarta sendiri kita sudah merasakan panasnya yang tidak biasa kita rasakan. Nah, di beberapa daerah bagaimana Pak gambarannya? Gambaran daerah lain mungkin selain Jakarta. Baik, daerah lain ya, karena Indonesia itu kan sangat luas dan juga variasi iklimnya juga berbeda-beda antar wilayah. Misalkan kalau sangat mudahnya adalah bagian utara ekuator dengan bagian selatan itu berbeda. Sebagai contoh ya, kalau misalkan saat ini kita lihat kalau cuaca Indonesia kan dipengaruhi oleh pola angin. Yang dari selatan saat ini dipengaruhi oleh angin sudah dari timuran, dari Australia. Dari yang utara, dari Pasifik Timur. Nah ini juga berbeda karakteristik hingga dinamika atmosfer itu memunculkan kondisi yang berbeda-beda. Kami mencatat 2-3 hari yang lalu di wilayah Kalimantan sebagai contoh juga curah hujan masih tinggi, bahkan pada kategori sedang hingga lebat. Kemudian juga di sebagian wilayah Sumatera, utamanya Sumatera Selatan, dan juga kemudian secara umum di Papua dan Maluku. Lalu juga utamanya di wilayah timur sekarang sedang aktif beberapa dinamika atmosfer, NGO, gelombang Rossby wave, Kelvin wave, dan juga ada bibit siklon tropis di Laut Arafura. Tentu ini juga menambah dinamika cuaca, sehingga yang di timur sekarang mungkin perlu diwaspadai adanya peningkatan curah. Sedangkan yang di barat, khususnya di selatan ekuator, kita di Jakarta, secara umum Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, relatif cuaca didominasi oleh cerah berawan ya, tetapi karena ini masih musim periode peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, tetap ada potensi hujan yang disebabkan oleh awan-awan konvektif, biasanya muncul di siang, sore, malam hari. Bahkan kemarin kan di Jakarta beberapa wilayah kita mengalami hujan ya, tapi ini sifatnya sesaat, kemudian juga tidak merata. Dan tentu kami menghimbau kepada masyarakat untuk terus pantau informasi berbagai melalui aplikasi Info BMKG karena berbasis geolocation dan juga sangat real time berdasarkan data radar dan satelitnya BMKG. Demikian Mbak Patricia. Baik, tetap memantau himbauan dari BMKG. Terima kasih Pak Andri untuk informasinya dan berbagai perspektif di NTV Today. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam sehat Pak Andri. Baik, terima kasih. Selamat siang, salam sehat.